Halo guys, Assalamualaikum. Kenalin, aku Sarah Septia, mahasiswi semester 5 di Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini aku mengikuti program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara, sistem alih kredit dengan teknologi informasi atau biasa disingkat dengan Permata Sakti. Nah, program Permata Sakti ini merupakan salah satu program pertukaran mahasiswa dengan cara kerjasama antar perguruan tinggi se-Indonesia. Di video kali ini aku bakalan membahas salah satu budaya yang ada di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki beragam macam kebudayaan dan adat istiadat yang sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa. Nah, budaya yang akan kita bahas adalah budaya Mubeng Beteng. Budaya Mubeng Beteng adalah budaya yang pertama kali dicetuskan oleh Sultan Agung yang merupakan Raja Mataram Islam yang berada di Kota Gede. Kata Mubeng Beteng berasal dari bahasa Jawa yang berarti muser atau memusat, yang artinya mengelilingi pusat. Pusat di sini maksudnya adalah keraton. Mubeng Beteng ini merupakan budaya yang dilakukan setiap tanggal 1 Suro sesuai penanggalan Jawa. Pada kepercayaan Kejawen, bulan Suro memang dianggap istimewa. Kejawen merupakan suatu kepercayaan yang dianggap oleh masyarakat Jawa. Para penganut Kejawen percaya bahwa pada malam 1 Suro memiliki makna yang mistis yang lebih dalam dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, ngomong-ngomong tentang malam 1 Suro, banyak mitos yang beredar di kalangan masyarakat Jawa dan mereka mempercayai adanya mitos ini. Mereka mempercayai bahwa pada malam 1 Suro, para arwah leluhur mereka akan kembali ke rumah yang mereka tinggali pada saat ini. Bahkan, mereka mempercayai bahwa arwah-arwah yang meninggal akibat korban pesugihan itu dibebaskan dan dilepaskan pada malam itu. Masyarakat juga mempercayai bahwa mereka dilarang untuk keluar rumah, bahkan berkegiatan pada malam hari itu. Mereka menganggap jika mereka melanggar aturan itu, maka mereka akan ditimpa kesialan. Mereka juga mempercayai bahwa pada malam 1 Suro merupakan malam lebarannya makhluk halus. Ini nggak tahu asal-muasal mitos ini dari mana, cuman ini masih beredar di masyarakat dan mereka masih mempercayai mitos ini. Dan juga mereka mempercayai pada malam 1 Suro biasanya ada kirap. Nah, kirap ini dilaksanakan biasanya di keraton. Nah, mereka mempercayai ketika mereka menuju kirap dari rumah itu dengan berjalan kaki mereka akan mendapatkan berkah. Namun ini menjadi salah satu kontroversi karena pada saat ini sudah banyak juga masyarakat yang sudah mengendarai kendaraan untuk menuju ke tempat kirap pada malam 1 Suro. Nah, kita kembali ke budaya Mubeng Beteng tadi. Mubeng Beteng ini merupakan kegiatan berjalan kaki mengelilingi Beteng Keraton Yogyakarta tanpa berbicara. Biasanya budaya ini dilaksanakan pada saat tengah malam atau pukul 00 WIB. Masyarakat sudah berkumpul di sekitaran komplek keraton sejak pukul 19.30 atau setelah Isya. Nah, biasanya masyarakat berkumpul setelah Isya itu untuk mengikuti doa bersama atau tahlil dengan para abdi dalam keraton. Mereka juga mengikuti pembagian makanan yang dianggap berkah dan mereka melantunkan tembang dendang gula atau macopat Jawa. Menjelang berangkatnya masyarakat untuk mengikuti kegiatan Mubeng Beteng ini, biasanya dilakukan penyerahan dwaja atau bendera yang terdiri dari bendera merah putih, bendera gula kelapa atau bendera kesultanan, dan kelebet Budi Wadukaja atau bendera daerah istimewa Yogyakarta. Nah, bendera ini juga disertakan dengan 5 bendera yang mempresentasikan kabupaten dan kota madya yang ada di Yogyakarta, yakni ada kelebet Bangun Tolak yang merupakan simbol dari Yogyakarta, kemudian ada Mega Ngampak Sleman, Podang Ngisep Sari dari Gunung Kidul, Pandang Binetot dari Bantul, dan Pareanom dari Kulon Progo. Pada pukul 00.00 WIB atau tengah malam, lonceng dibunyikan sebagai tanda mulainya kegiatan Mubeng Beteng ini. Rute yang ditempuh pada budaya ini dimulai dari Jalan Kauman atau daerah alun-alun utara hingga berakhir di Kebun Keraton.
Pada kegiatan ini, arah langkah Mubeng Beteng selalu mengarah ke arah kiri. Mereka menganggap bahwa langkah ke kiri atau biasanya dalam masyarakat Jawa menyebutkan miwake, itu bermakna menyampingkan hal-hal yang berbau negatif. Pada saat melaksanakan Mubeng Beteng ini, masyarakat Jogja memiliki cara tersendiri dan cukup unik karena mereka mengelilingi keraton dengan tanpa berbicara sedikit pun. Makanya budaya ini juga biasanya disebut dengan budaya topo bisu. Topo bisu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti diam tanpa berbicara. Nah, kenapa mereka melaksanakan kegiatan ini dengan tanpa berbicara? Karena dianggap kegiatan ini bisa dijadikan sebagai salah satu tempat untuk mengintrospeksi diri mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk diam dan bercermin dan memikirkan apa yang telah terjadi pada tahun itu dan diusahakan untuk tahun depannya agar menjadi lebih baik. Makanya ketika melakukan Mubeng Beteng ini, masyarakat lebih memilih diam dan merenungkan dan mendekatkan diri kepada Sang Holik atas apa yang telah dicapainya dan apa yang akan ia lakukan di tahun berikutnya. Budaya Mubeng Beteng ini sudah menjadi salah satu warisan budaya nasional tak benda yang dimiliki oleh Yogyakarta sejak tahun 2015. Sehingga memang sudah seharusnya budaya ini tetap dilestarikan dan diwariskan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Namun sayangnya pada tahun ini budaya Mubeng Beteng tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya di Keraton Yogyakarta. Hal ini dikarenakan masih mewabahnya virus corona di Indonesia dan tepatnya juga Yogyakarta. Namun untuk tetap menjaga kelestarian budaya di Keraton Yogyakarta, pihak Keraton Yogyakarta tetap melaksanakan kegiatan pengganti dari Mubeng Beteng ini. Kegiatan ini diganti dengan kegiatan doa bersama dengan para abdi dalam paguyuban di Keraton Yogyakarta. Tak hanya Mubeng Beteng saja yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini, beragam kebudayaan Jogja yang terpaksa juga harus dihentikan untuk tahun ini karena masih mewabahnya virus corona. Seperti salah satu budaya yang juga menjadi daya tarik di Yogyakarta, yakni budaya garabeg atau grebeg yang biasanya dilaksanakan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ngomong-ngomong tentang Yogyakarta, apa sih yang bikin masyarakat menilai bahwa Yogyakarta merupakan daerah yang memang istimewa? Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika kamu sudah menginjakkan kaki di tanah Jogja, maka percayalah kamu akan selalu ingin dibawa kembali ke tanah itu. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menilai bahwa Jogja memang istimewa. Jogja memiliki beragam macam nama julukan seperti kota gudeg. Kenapa Yogyakarta dikenal dengan kota gudeg? Karena gudeg merupakan salah satu makanan yang khas dari Yogyakarta. Yogyakarta juga dikenal dengan julukan kota pelajar. Hal ini disebabkan karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi di Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta juga dikenal dengan istilah nama kota seni dan budaya. Malioboro menjadi salah satu ikon yang sangat terkenal dan diminati oleh beragam macam turis, masyarakat asli Jogja maupun pendatang yang ingin berkunjung ke Yogyakarta. Ketika kamu berada di Malioboro, kamu akan menemukan beragam macam seni dan budaya. Dan ketika kamu berada di sana, kamu akan menikmati atmosfer seni yang sangat mendalam. Di setiap sudut Malioboro, kamu akan menemukan banyak sekali barang kerajinan dan kesenian. Tak hanya itu, musisi jalanan yang sangat ramah tentunya akan memberikan energi positif ketika kamu menikmati budaya di Yogyakarta. Masih banyak lagi julukan-julukan yang dimiliki oleh Yogyakarta. Ada kota batik, ada kota seniman, ada kota pariwisata, dan lain sebagainya. Berbicara tentang pariwisata, ketika kamu berkunjung ke Yogyakarta, kamu dijamin tidak akan menyesal karena banyak sekali tempat wisata yang dapat kamu kunjungi di Yogyakarta. Mau main air di pantai bisa banget, mau lihat view pegunungan yang indah bisa banget, mau spot foto hutan pinus yang asri juga bisa banget, atau mau berkunjung ke tempat-tempat bersejarah juga bisa banget. Jogja juga mempunyai monumen Tugu Jogja yang tentunya menjadi pusat perhatian wisatawan ketika berkunjung ke Yogyakarta.
Dan juga Jogja terkenal dengan keramahan masyarakatnya, baik pedagang, seniman, orang tua, atau anak muda yang juga terjaga sekali tata krama dan sopan santunnya. Mungkin itu sih yang menjadi penyebab kalau Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang sangat istimewa, dan ketika kamu berkunjung ke Yogyakarta, maka kamu akan tertarik untuk balik lagi ke daerah itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang budaya Mugung Genteng Keraton yang ada di Yogyakarta, dan juga tadi udah dibahas sedikit tentang keistimewaan yang ada di Yogyakarta. Untuk teman-teman yang memiliki saran dan masukan, bisa langsung menuliskannya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kamu agar mereka tahu seistimewa apa sih Yogyakarta. Terima kasih, wassalamualaikum, dan see you!